Oke, sebelum kita mulai Foundation of Faith yang pertama ini, kita satu dalam doa. Thank you Tuhan, kami bersyukur kami bisa kumpul di Zoom ini Tuhan. Kami akan melaksanakan Foundation of Faith One yang pertama ini Tuhan. Biarlah seri pertama ini benar-benar tertanam di dalam hati kami dan juga kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Kodeni Tuhan. Biarlah kau rapi Kodeni, biarlah apa yang disampaikan oleh Kodeni ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang ingin kau sampaikan pada setiap kami. Thank you Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, so jadi hari ini yang pertama kita akan bahas tentang keselamatan. Ini fondasi banget nih, ini paling fondasi dalam hidup kita. Gitu. Lah nggak tahu ini mendingan bisa-bisa kita bisa meninggalkan kekristenan. Iya kan? Karena ini pondasi pertama pondasi ya pertama dan ya sedikit berdampingan dengan Allah Tritunggal. Dua inilah menjadi pondasi utama dari kekristenan. Gitu. Nah, seringkali aku sedikit coba ubah dari persepsi yang aku pengen, kan ini semacam kelas ya, jadi aku pengen sedikit berbeda, karena aku pengen jelasin bahwa ada banyak pertanyaan yang muncul, nanti kalian juga bisa ketik, bisa enggak ya? Nggak usah merusak diri sendiri lah deh, nyusahin diri sendiri sukanya, suruh ngetik, ya kan? Nggak kelihatan juga, ya gitu. Emang kadang mulut sampai otak saya saling nyusahin gitu ya. Nah, tapi maksudnya hari ini kita belajar ya, maksudnya seringkali muncul pertanyaan kayak gini, kok kalau misalnya keselamatan itu sekali, ini suaraku aman? Kok mukanya begitu? Oke, oke. Jadi kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya keselamatan itu cuman sekali, berarti aku tak berbuat dosa. Pertanyaan klasik sampai males aku jawab ya kadang. Gitu. Terus aku tak di ujung bertobat, minta maaf, ngaku bener-bener dan hidup sungguh-sungguh berusaha masuk surga gak? Coba nih masuk. Gitu. Kok, misalnya tiba-tiba ada kecelakaan bar, gitu. Terus kita bisiki gitu, mau percaya Yesus tak? Gitu, misalnya. Gitu kan, mau percaya Yesus tak? Gitu. Gitu. Di daun telinganya kan, mau percaya Yesus tak? Gitu. Terus diangguk-angguk masuk surga. Wah, ini sudah. Jadi akhirnya pada saat itu ada satu waktu di mana ada gap di antara kok yang satu ini, loh ngapain aku ikut Yesus di awal-awal? Kenapa kak itu apa mudah foya-foya gitu kan, kaya raya, hidup bebas, tua happy, lansia, bertobat masuk surga. Itu namanya dari yang namanya keduniawian sampai ke ilahian semua di PKP. Ya kan, nggak ada yang tersisa, itu definisi menikmati semua taman Edennya Tuhan gitu kan, anggapannya gitu. nah nah terus akhirnya saatnya mikir kayak, oh enggak, lebih enak kenal Tuhan terlebih dahulu. Wah, keren kayak gitu. Nah akhirnya konsep keselamatan ini ada banyak, salah satunya adalah asuransi. Kalau seringkali orang bahwa dengan asuransi pangkalan itu kan menjadi sebuah, kalau sampai kita nggak bisa jelaskan dengan baik, itu akan misleading. Ngelek ya? Wow, saya sabar. Ini mungkin masih baru jalan guys ya. Sabar guys. Gitu, signal gue mulai nating tuh yang rating tang rating tuh, nah gitu. Nah ini saya stabil harusnya. Nah jadi kadang ada asuransi konsep keselamatan asuransi, konsep keselamatan ngelek ya, enggak ngelek ya, kenapa oh enggak, oh enggak.
Nah, konsep keselamatan asuransi yang artinya bahwa keselamatannya tak klaim gitu. Wis aman, sentosa, hypergris bisa masuk ke sana. Gitu. Banyak sekarang ya hypergris ini seringkali digembar-gemborkan, tapi dengan pemikiran bahwa aku bukan kok hypergris, aku tetap keselamatan sekali dan harus bertobat. Banyak loh, bahkan gereja-gereja yang aku temui, mereka juga best experience dari teman-temanku juga atau anak-anak rohaniku yang lain, ngomong nggak mau disebut hypergrace, tapi yang di highlight apa persembahan ya kan, yang di highlight apa, yang di highlight pokoknya tentang kenikmatan ya kan. Nah tapi akhirnya bahwa ini ngomong tentang asuransi, ayo nang diklaim asuransinya, percaya Tuhan, ayo percaya Tuhan. Akhirnya miskonsepsi sehingga akhirnya bahwa ngintip. Nah, jadi miskonsepsi bahwa oh sorry, bentar. Masih turun mana? PSD Di mana? Di Lenggang? bebas sih. Bebas. Ya, Di Lenggang ya? ya. Estimasi jam berapa? Kalau lancar nih, jadi sahur dulu paling jam 5 setengah. Oh, siap. Makasih, Mas. Sorry. Nah, jadi maksudnya bahwa asuransi keselamatan asuransi ini akhirnya cuman pingin dapat manfaat itu, pingin pokoknya aman wis tiket masuk surga, wis tak tiap hari ke gereja pokoknya aman, wis ikut komsel ya wis aman, itu asuransi. Akhirnya kita tawarkan apa? Ayo percaya Yesus, buat apa? Biar masuk surga toh. Loh, ya bener sih, tapi separuh kayak gitu, separuh. Kenapa separuh? Karena kan keselamatan nggak cuma ngomong tentang masuk surga. Gitu. Nah, untuk kita tahu keselamatan itu apa, kita harus tarik garis dulu. Apa keselamatan itu? Bahwa ceritanya, aku mau mendongeng nih. Ceritanya, hiduplah sepribadi namanya Tuhan, gitu kan. Dan yang namanya ada Damdam, kayak gitu. Namanya Damdam, gitu kan. Nah, si Damdam ini dikasih teman yang namanya Wawa. Jangan bowo, beda cerita ya bowo. Nah, Wawa. Nah, Wawa bisa kemana-mana. Ya kan? Nah, si Wawa, ini baru aja aku baru cerita abang. Jadi kok, oke, si, si Wawa, gitu kan. Nah, dia bilang gini, wah kok indah ya, gitu. Kok indah pohonnya, dimakanlah dia emprot, gitu kan. Nah, terus nyala ular, kurang ajar nih. Otak kurang ajar Wawa ini. Terus mangan gak mau tanggung jawab. Padahal kalau kalian baca, sebenarnya kalian baca enggak sih fakta Alkitab ya? Kalian coba baca dari BMK, itu bagus. Gini, siapa namanya? Siapa namanya itu? Apa namanya si ular itu ngomong ini loh, apa namanya? Ada pohon gitu kan, enak gitu. Pohonnya itu mantap, kayak gitu. Nah, tapi Hawa ini nggak langsung tertarik gitu, nggak langsung gimana, memang berbincang, tapi dia bilang gini, menarik ya pohonnya, kayak gitu. Ada satu kata jadi, oh iya menarik ya pohonnya gitu. Jadi kayak sebenarnya dia kan berbincang loh, oh nggak boleh gitu, supaya kamu itu nggak sama dengan Tuhan, bla bla bla. Tapi terus itu menarik, dia bilang gini, oh menarik ya pohonnya. Jadi sebenarnya tidak absolut nih salahnya ular sebenarnya kalau kalian baca ya. Kayak gitu. Dia itu tiba-tiba langsung tertarik dengan pohon itu gitu loh sebenarnya. Kalau kalian baca, maksudnya iya memang gara-gara ular, tapi sebenarnya kayak ada faktor X gitu loh, sebenarnya kayak ada satu faktor, coba kalian baca deh, menarik ya, aku tadi bacanya rada detail, jadi kayak seakan-akan kayak misalnya kalian digoda gitu ya, Erik digoda gitu sama satu cewek gitu, wis, ayo sini yuk gitu misalnya, karaoke bareng gitu kan. Terus Erik bilang, oh enggak, jangan deh karena Tuhan enggak mau aku begitu. Nah ya kan, nah tapi tiba-tiba mikir menarik ya, nah gitu ya maksudnya ngerti ya maksudnya ya. Jadi bisa jadi kayak gitu. Dan itu memang sering dilakukan di Erik sendiri, makanya gue cocoknya Erik gitu kan. Pertama nggak mau kok, menarik ya, nah gitu ya. Jadi konsep itulah yang terjadi di situ. Nah kita nggak ngomong itu, tapi
pada saat itu bahwa tubuh mereka ini adalah tubuh kemuliaan. Jadi masuk ke satu itu kudus. Jadi kalau kalian baca di kejadian di bagian ini, mereka saling telanjang tapi mereka nggak malu karena di situ tertutup dengan kemuliaan. Kayak gitu. Jadi mereka telanjang tapi apa namanya nggak ngerti, nggak ngeh. Karena apa sebenarnya mereka itu nggak apa ya anggapan itu wis apa ya sebutan yang paling gampang tuh mereka nggak ada ilmu itu di pikiran di kamus mereka itu nggak ada kayak gitu loh. Ibaratnya kamu nggak pernah tahu tentang kripto terus kalian masuk iya kan honeypot itu apa kan nggak tahu kan kalian ngerasa honey pokoknya manis madu ya udah kayak gitu kan kayak gitu. Nah kayak gitu nah sama dalam konteks zaman dulu juga gitu makanya tuh ngomong itu buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika dia makan, dia langsung tahu, wih aku telanjang. Gitu. Dan itulah satu tanda awal dia jatuh di dalam dosa karena dia ngelawan perintah Allah. Kayak gitu. Dan karena Tuhan ngomong bahwa kamu makan ini bakal mati. Tapi jangan juga ngomong bahwa ini memang disengaja Tuhan juga. Enggak ada pernah Tuhan sengaja. Karena di situ ada banyak buah. Kalian baca Kejadian 2. Kalian tahu enggak satu emas permata itu sudah ada sejak Kejadian 2 kayak gitu. Jadi maksudnya bahwa masih banyak hal lain lebih menarik dibanding cuman apel atau buah apapun. BTW itu bukan buah apel ya, itu kita nggak tahu buahnya itu buah apa kayak gitu. Karena itu adopsi dari budaya barat kayak gitu. Kalau buah ya apel, seperti kalau hari ini kita mau mineral bilangnya apa? Aqua kayak gitu. Pasti kayak gitu. Selalu aqua gitu. Nah, sama kayak gitu deh. Gitu. Itu ya. Jadi pada saat dia makan, dia mati, dia koneksi antara Tuhan dan manusia itu terputus. Kayak gitu. Jadi koneksi mereka berdua ini putus. Dan karena mereka sudah mati, Tuhan nggak bisa. Kalau Tuhan itu nggak mau manusia itu hidup abadi juga. Jadi selama makan buah pengetahuan, ini sedikit aku banyak kelas ya, aku jelasin ya. Ini kan belum pernah jelasin. Tuhan itu jadi gini, setelah dia makan buah pengetahuan, Tuhan itu mencegah dia itu makan buah kehidupan. Jadi sebenarnya dilarang itu nggak cuma buah pengetahuan. Sebenarnya itu ada lagi namanya pohon kehidupan. Ketika dia makan itu, dia makan hidupnya selama-lamanya. Itu kalian baca Kejadian deh ada. Makanya pada saat itu ketika Adam dan Hawa diusir karena dia nggak layak lagi di sana gitu. Pohon itu dijaga sama serafim kalau nggak salah kayak gitu. Kalian baca nanti. Nah, tapi maksudnya bahwa di saat itu mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah kayak gitu. Artinya sudah nggak bisa langsung bertemu langsung dengan Allah lagi. Hubungan mereka rusak. Mereka bisa jadi mati 3. Jadi karena di zaman itu Tuhan dan manusia itu bisa barengan kayak gitu karena kekudusannya berbeda dan ketika dia sudah mati berarti Tuhan itu jijik dengan mereka tapi Tuhan tetap sayang sama mereka. Kalau kalian tahu kenapa cewek itu melahirkannya sulit, ini fun fact ya, kan sebagai cewek pasti kan takut tuh oleh ngelahirin, apalagi yang normal kan, kayak gitu, pastilah, gitu kan. Nah kalian baca Kejadian, itu Tuhan ngomong, Hawa, kamu kan mendapat kutub, kamu lebih susah, itu fun fact-nya ada di sana, kayak gitu. Jadi yang laki juga kenapa kerja itu sulit ya karena itu, kamu kan lebih susah di tanah. Kalau Hawa, kamu kan susah ngelahirin gitu. Nah, itu fun fact lah ya, nggak fun fact. Nah, tapi maksudnya bahwa di saat itulah mereka terputus koneksinya dengan Allah, dia nggak bisa bertemu langsung dengan Allah. Of course mungkin masih bisa, tapi sulitnya minta ampun bahkan hampir mustahil kayak gitu. Karena apa? Mereka sudah dipandang beda. Tapi kenapa pada saat itu di Taman Eden masih bisa kok? Nah, kalian sadar nggak dengan omonganku yang tadi? Nggak bisa. Tapi kok di Taman Eden masih ketemu? Sadar nggak sih bahwa dari awal Tuhan ngomong, Tuhan kasih pakaian. Kayak gitu. Nah, pakaian itu adalah
pengorbanan pertama yang Tuhan sembelih itu adalah pengampunan dosa pertama. Gitu. Jadi Tuhan itu menyembelih hewan, gitu. Jadi itu salah satu tanda pertama Tuhan itu mengampuni manusia. Tapi karena hewan itu darahnya itu tidak suci. Gitu. Hewan itu tidak benar-benar sempurna. Gitu. Nah makanya kalau kalian baca di Imamat, kenapa harus pakai darah? Karena darah itu melambang kehidupan. Semua jiwamu di sana semua, kehidupanmu di sana semua. Darah itu melambangkan itu. Makanya kalau kalian baca satanisme, mereka harus titik ikatan paling tinggi adalah darah. Jadi ketika kamu udah pakai darah, kamu terikat jiwamu. Gitu, kamu bisa diapa-apa lah intinya gitu. Dikendalikan seluruh hidupmu. Karena kamu serahkan di sana semua. Gitu. Nah, dengan hewan juga sama. Cuman darah hewan ini nggak bisa. Ya, termasuk kalau manusia dikorbankan juga nggak bisa. Karena mereka juga masih banyak dosa. Gitu. Tapi ya siapa mau tiba-tiba Chestnut gitu. Aku tak mati buat Eric, pasti nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Ya. Bener nggak Jess? Pasti nggak mau itu mati buat Eric. Nggak mau kan. Masih mikir-mikir lagi tuh. Ini suara aku denger gak sih guys? Oke, pasti juga nih. Nah bener, nggak mau kan pasti. Ya gitu, pasti nggak mau gitu. Kalau mikir, ya aku cek mau hidup, pas aku menghormati buat orang nggak kenal lagi. Kayak gitu, betul. Jadi Ibrani bilang satu, karena Adam, satu orang itu berdosa, semua orang yang ada di sini berdosa. Termasuk melahirkan sulit, salah wawamu. Nah itu, sulit melahirkan gara-gara itu. Harganya tertarik ambil buah apel. Ya kan? Ya gitu. Nah, jadi maksudnya bahwa hilang semuanya, dia tidak bisa ketemu lagi dengan Allah. Makanya kalau kalian sadar, di pada saat keluaran kalau nggak salah, Imamat pertama kali kemah suci itu dibangun. Nah, kalian sadar kemah suci itu ada tiga bagian, atau bait Allah itu ada 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, sama ruang maha kudus. Nah, ruang kudus dan ruang maha kudus ini itu ditutupi sama kain hewan. Yang artinya adalah itu pemisah antara kehidupan manusia yang fana dengan kehidupan yang ilahi. Karena Tuhan masih jijik dengan manusia, dengan dosa manusia, Kayak gitu. Tuhan itu kudus soalnya. Nah, makanya boleh masuk ke dalam ruang kudus itu, dan ruang kudusnya imam dan orang pilihan Tuhan. Kayak gitu. Kalau enggak kebakar, hidup-hidup. Kalian bisa baca Imamat itu penuh dengan banyak pengorbanan syukur, pengorbanan pengampunan dosa, bla bla bla. Nah, Tuhan akhirnya kasih cara karena manusia tidak bisa berkomunikasi lewat Tuhan selain Nabi. Nah, makanya Tuhan Tuhan tidak bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Begitu juga dengan manusia ke Tuhan. Makanya Tuhan buat perantara lewat Nabi dan kemah suci. Ya gitu, atau bait Allah. Gitu. Gitu. Nah, kalau kita buka Roma 6 ayat 23, kenapa sih harus ada kematian atau darah? Kita baca ya. Roma 6 ayat 23, kita bacain aja. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ia hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya bahwa dosamu itu tidak bisa ditebus dengan cuman meminta maaf. Dan bisa dengan uang, tapi harus ada orang yang ganti kamu. Itulah, ini konsep pertamanya. Nah, ini ingat-ingat. Jadi gitu ya, kita sudah ngomong tentang darah, hewan, cara berkomunikasi kita dengan Tuhan, dan kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena ini harus ada upah ganti mati. Gitu loh. Jadi lewat darah inilah dan kematian ini
inilah yang membuat upah itu sah terbayar lunas. Nah, jadi sekarang kita ngerti sedikit bahwa asuransi itu tidak bisa di sini. Terlalu murah harganya tuh dengan menjual asuransi MLM. Pokoknya masuk sistem hidup sembarangan, nggak bisa. Maaf, gantiin dosamu. Tapi Tuhan kasih cara lewat maaf, ya kan, dan pertobatannya kan, kayak gitu. Yesus ngasih cara apa? Maaf dan pertobatan. Ya gitu, untuk kita berbalik gitu. Enak tuh. Kalau dulu nggak bisa, kamu dosa sedikit harus ngorban nomor pati. Nah, tingkatan dalam pengorbanan itu udah banyak. Ada dari merpati, tergantung dari ke ekonomi. Ada yang sapi, ada yang kambing, yang paling ada salah satunya domba. Kayak gitu, domba itu yang sering orang bilang kasarnya juga tinggi. Kayak gitu. Nah, jadi harus ada satu pengorbanan khusus, entah itu apa namanya, manusia yang mau berkorban tapi nggak boleh cacat celah atau ke hewan cacat celah. Nah, maka dari itu Yesus turun ke dunia menggunakan nama anak domba Allah, kayak gitu. Karena konsepnya dari ini, jadi nggak sembarang itu jadi berat. Nah, sampai mana tadi? Ya, ulangi, tak ulangi, tak ulangi. Sampai mana nih? Mana? Korban hewan cacat. Aduh, lewat chat aja. Ini gemar ini. Lewat chat aja. Sampai mana tadi? Simpel aja. Satu baris. Biar kebaca. Satu baris. Sampai hewan cacat celah. Jadi, karena hewan cacat, oh ya. Jelek? Jelek nggak? Gimana? Sudah aman? Gimana? Sudah aman? Ya udah, aku cerita dulu pakai suara ya. Nah, jadi hewan itu cacat celah. Jadi dia itu nggak bisa langsung nggak bisa. Tapi hewan, jadi dia itu nggak bisa kecil suaranya. Hayya. Ulang. Tuh. Aman ya?
Aman ya. Gambarnya sabar dulu. Masih kecil. Du olang. Aman? Dengar suaraku? Aman ya. Oke, jadi sebab dosa ialah upahnya dalam maut, tetapi karunia Allah itu hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi tak ulangi sedikit ya, aku mundur ya, aku mundur ya. Jadi pada saat eh, kalau kita ngomong tentang pengorbanan, pengorbanan ini, pengorbanan eh, hewan itu masih banyak dosa. Tidak cukup untuk semua dosa kita, kayak gitu. Tidak bisa, kayak gitu. Nah, kalau kita mau belajar tingkatannya, biasanya itu merpati, kayak burung perkutut gitu. Terus apa namanya? Ada namanya eh, sapi, kambing. Biasanya itu kambing itu murah, lumayan lah. Gitu. Ada domba, gitu. Kalau sapi mahal memang. Jadi dulu di pelataran itu, wah jualan semua burung-burung merpati gitu. Gitu di depan, makanya Yesus tuh marah kan, membalikkan meja karena itu. Gitu. Karena tempat pelataran itu tempat ibadah, tapi untuk orang-orang yang non imam. Gitu. Nah, pengorbanan itu masih tidak cukup. Gitu. Karena dosanya kita terus ada, sedangkan hewan itu sementara. Dosamu hilang sampai detik itu. Jadi pengampunan hewan itu dari yang dulu sampai yang ketika mencrot gitu. Yang kedepannya masih dosa lagi, ya nggak kehitung. Harus mulai lagi, mencrot lagi. Makanya dulu di tradisi Yahudi juga ada pengorbanan tiap tahun. Ya gitu. Gitu. Ada terjadi pengorbanan tiap tahun. Gitu. Sama, jadi tidak bisa, hewan ini tidak bisa. Gitu. Jadi hal yang kita bisa lakukan pada saat itu, makanya bahwa butuh satu hewan yang long term atau pengorbanan manusia yang long term. Makanya Yesus turun itu sebagai anak domba Allah yang akan disembelih. Makanya Yesus menggunakan anak domba Allah. Kata domba itu bukan cuma sembarangan. Gitu, karena ya dia akan dikorbankan sebagai korban bakaran. Kayak gitu. Tapi darah Yesus kalau dicek, ada beberapa penelitian bilang bahwa dari Yesus itu hidup tuh until now, dan kita dibasuh oleh darahnya setiap hari. Kayak gitu. Tapi selain dia membawa, ini aku nggak ikut slide ya guys, karena tiba-tiba misalnya aku nggak lihat slide-nya ya karena aku di televisiku mati. Tapi maksudnya bahwa setelah itu bahwa kita ngerasa bahwa kerja apa gitu kan, gitu. Terus siapa? Nah, ya, jadi selanjutnya bahwa dia itu mati. Maka kalian sadar ketika Yesus bilang, oh kamu adalah Tuhan, oh kamu adalah penyelamat gitu. Pada saat Yesus belum mati, Tuhan berkata apa? Jangan sebut itu, gitu. Karena dia datang ke dunia itu bukan sebagai Tuhan yang untuk menghakimi, tapi dia itu ingin mati di kayu salib. Jadi sebagai anak domba Allah yang akan disembelih itu menebus dosa, menebus kita dari dosa. Ya gitu. Kalau kita belajar dari
Jadi kita sekarang ngerti bahwa keselamatan itu bukan ngomong cuma tentang oh kamu lepas dari dosa, tapi keselamatan itu ngomong tentang bagaimana Tuhan tuh memberikan second chance kepada kamu, dosamu tak ampuni, hiduplah dan kita akan bertemu lagi. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib itu bukan cuma ngomong tentang oh dosamu udah kehapus, bukan. Yesus tidak pernah konsen dengan dosanya. Tuhan itu membersihkan noda yang tercemar antara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak fokus dengan dosanya, Tuhan itu fokusnya dengan apa cara kita itu kembali ke pelukannya lagi. Cara lagi kita dengan Tuhan, makanya kita nggak perlu yang namanya doa perantara sama siapapun. Kita langsung berdoa langsung ke Tuhan. Kita langsung nggak pakai banyak cara. Itu kita boleh nyebut nama Tuhan kah Yesus kah boleh. Itu karena kita sekarang itu adalah bait Allah itu adalah di dalam diri kita. Tubuhmu adalah bait Allah Roh Kudus. Gitu. Nah itulah. Berarti ketika kita beribadah dimanapun, ya Roh Kudus dalam diri kita. Gitu. Jadi keselamatan itu bukan cuma tentang menebus dosa, itu kesalahan besar. Keselamatan yang Tuhan kerjakan itu anugerah atau kasih karunia. Kasih karunia itu ngomong tentang apa sih? Allah membungkuk. Nah, itu ya. Jadi kasih karunia itu ngomong tentang Allah membungkuk. Nah, kita belajar sedikit bahasa kerennya. Kalau kita lihat dari bahasa Ibrani, anugerah itu dikatakan namanya Ken. KHEN. Artinya Allah membungkuk untuk memberkati manusia. Kalau kita masuk ke keset, itu artinya pemberian perjanjian kasih karunia dengan intim. Karena hubungan ini, jadi pemberian kasih karena kita punya hubungan yang intim. Nah, kalau kita lihat cari sinonimnya dari bahasa Yunani, itu namanya karis. Artinya pemberian cuma-cuma Allah. Kalau kita lihat dari KBBI, artinya gini ya, pemberian dari atas ke bawah dan kita nggak layak. Itu kok dari KBBI. Kalau dari KBBI, pemberian dari atas ke bawah, sing harusnya nggak layak. Jadi bukan bawah ke atas, tapi atas ke bawah. Gitu ya. Jadi itu yang kalau kita bisa belajar ya tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu kalau menebus dosa itu baru separuh. Tapi itu selain daripada keselamatan memberikan keselamatan, tapi Tuhan sudah menyelesaikan semuanya menjadi tanggung jawab kita. Kenapa tanggung jawab kita adalah kalau kita mau masuk surga adalah masuk hukum Taurat, harus menaati semua hukum Taurat. Tuhan pun sudah melakukan semua itu. Gitu. Tuhan sudah menaati semuanya dan makanya hukum Taurat bukan dibatalkan tapi juga selesai. Kita nggak perlu ikuti lagi. Kita cuma bisa ambil hikmahnya aja lah. Apa yang baik dan mana yang baik. Mana yang belum bisa nggak relevan lagi di sekarang. Kayak gitu. Jadi anugerah itu bukan hanya ngomong tentang dosamu diampuni, tapi anugerah itu ngomong tentang bagaimana kamu diberikan kuasa untuk kamu besar. Gitu. Efesus berkata gini, Efesus 2 itu berkata gini, keselamatan itu hanya berasal daripada Allah, bukan atas usahamu, jangan pernah bermegah diri. Tuhan udah ngomong, gue udah ngerti bahwa kita akan bermegah. Makanya Tuhan ngomong di Efesus berkata apa? Jangan pernah bermegah. Itu semua adalah pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8-10, sorry. Sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan supaya kita hidup di dalamnya. Keselamatan nggak cuma ngomong tentang kamu ditebus, tapi apa caranya kita sekarang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bisa Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Gitu. Jadi banyak keselamatan itu, menggenapi hukum Taurat, iya,
klimaksnya adalah kita ditebus dan kita bisa ketemu lagi punya hubungan hidup dengan Tuhan. Itu paling klimaks dalam klimaks. Tapi klimaks yang pertama adalah kita ditebus. Tapi selain itu adalah banyak lagi hukum Taurat digenapi, banyak ya. Terus bagaimana itu pemberian cuma-cuma, itu usaha orang, rasa sakit orang, itu Yesus sendiri, kayak gitu loh, kayak gitu. Nah terus gimana caranya gitu kan, nah apa namanya, bahwa jadi kalau sorry, kita kembali ke ini. Aku cabut dulu ya, aku habis guys. Aku cabut sebentar. Masih dengar suaraku nggak? Masih dengar suaraku? Mayan. Sekarang sudah kecil. Wow, tambah kecil. sebentar. Ada jangan banget. Sekarang main set. Oke. So, aman ya? Kerasin sedikit. Sampai mana aku tadi? Sampai mana? Tahu. Sampai mana? Coba. Sampai mana? Oh iya, jadi dengan keselamatan itu kita bisa punya hubungan. Coba lagunya dimatikan dulu deh. Halo? Oh, oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi eh, gitu, keselamatan itu akan jadi satu apa namanya, intinya bahwa keselamatan itu bukan sekedar cuman dapat pengampunan, tapi bagaimana caranya bahwa kita keselamatan itu bukan cuman yang kemarin sampai detik Yesus mati. Itu iya memang selesai, cuman yang Yesus cita-citakan itu bukan itu. Yang Yesus cita-citakan adalah kita. Jadi kalau ada yang ngomong menebus, Tuhan menebus dosa, salah. Menebus dosa. Kalau Tuhan menebus dosa, salah. Tuhan menebus kita dari dosa, itu yang benar. Karena yang ditebus bukan dosanya, kitanya. Iya kan? Masa yang dibebek uangnya kan gitu, yang dibebek kita. Right? Ya, gitu. Yang dibebek adalah kita. Gitu. Nah, lanjut ya. Next ya. Jadi keselamatan itu ya apa caranya dapat eh, apa namanya? Cara kita dapat keselamatan gimana? Roma berkata gini, ketika kamu mengaku dengan mulutmu dan hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Itu pasti, mutlak. Jadi cuma gitu syaratnya. Ketika kamu percaya di mulutmu dan di hatimu, Yesus Kristus adalah Tuhan, mati buat kamu, bangkit buat kamu, ya udah, dari detik itulah kamu akan diselamatkan. Kayak gitu. Oke, kita break dulu 10 sampai 15 menit ya. Kalian bisa catat dulu. Oke? Kita break dulu 10 sampai 15 menit supaya tenggorokanku juga aman. Kita break dulu, silakan mau minum, kencing dan lain-lain, oke? Kayak gitu.
Sampai rapi-rapiin catatan dulu. Gimana guys? Catatan aman. Cevel, nyatet nggak? Iya, speedrun. Speed. Jangan lupa speedrun. Kalau kalian tidak lulus. Wah, aman nggak? Kira-kira dengan catatan yang ada. Ini perlu dilengkapi dengan catatan yang lalu-lalu. Ya. Semangat mencatat. Catat yang banyak kalau mau lulus. Wah, iya sih. Ya, tapi banyak yang baru sih. PPT pun lompat-lompat. Kayak Jess, ya apa Jess? Catatan aman Jess. Kayak copet nih. Wah, Pakai apa? ketiknya copet. Cepet. Tapi aman. Aman-aman. Lagi mbok rapi-rapi nih sekarang. Iya, amin-aman. Aman, aman. Wah, yang lain ayo siapa yang nyatet? Siapa lagi yang nyatet? Nggak Oh, Ruben nyatet. nyatet enggak? Apa? Bang nggak nyatet kan, Rik? Ya, nyatet deh. Nyatet. Wih, panjang. Jangan salah. Cuma Alma 3 ayat 23 kan. Apa? Alma 3 ayat 3 kan. Iya, ketahuan. Enggak lah, enggak dong, enggak lah. Ya kali. Ashley mana? Loh, Ya, ujian lift. oh. Ya.
Aman gak yo? Weh, catatan nih. Pegangan utama nih. Kan kamu nggak butuh catatan kan? Yeay. Memang ya kuliah aku nggak nyatet ya, tapi kalau gini kan beda cerita ya. Beda cerita, tolong. Des, aduh, gampang lah, Ses. Oh, enggak, canda, Ses. Canda, Ses. Canda. Aku nyatet ada kok. Kamu. Aku kadang titip catat. Kadang. Baik-baik. Apa? Baik-baik, Eri. Bye-bye. Ya, bye-bye. Kok bye-bye? Cewel. Aduh, aku tahu Cewel ini rajin sih. Cewelku bos rajin, pinter, baik hati, suka berbagi. Bagi catatan sih. Nggak mau. Salahnya nggak benar. Enggak. Bercanda. Aku nyatet. Banyak catatan. Ngebut aku jadi ngebut jadi kayak wih, moro-moro wis pindah lagi. Mana tadi ada beberapa yang kelewatan, kira-kira lupa tadi ngomong apa yo. Baik-baik, Eri. Baik-baik. Tolong saya 50 soal. Kok isian yo? Lek pilkan ngono kan enak yo, cap cip cuk. Pokoknya lek pilkan itu aku enak, tinggal pakai kemeja kan enak. Kancing atas, kedua, 3 atau 4. Nah, Itu nggak aja. Siapa tahu nanti salah betulnya. Oke. coba tahu apa? Nggak tahu jawab betul salahnya nanti pakai nanti. Iya, ngomong-ngomong betul salah, lebih asik lek misalnya ujiannya true false gak sih? Oi. Itu kan kita Apa? itu kan betul salah benar. Loh, ya cuman 2 pilihan, true atau false. Nah, kan enak ya. Bawa koin, ngawur bawa koin. Senenganmu just true or false, nah, senenganmu itu. Gas request ke Koko. Ujiannya true or false langsung. Asik gak ya lah misalnya kayak pertanyaan sing wangan satu soal. True or false? Kamu ya. Lek lulus gacor, lek enggak waduh. Kopik orgo. Lah ya asik gak sih? Kopik orgo. Asik sih. Halo, dengar suaraku. Masuk. Kok. Nanti soalnya gini, apakah gitu kan bener-bener beda tipis gini, bener salah, waduh repot. Gitu. Nah, Apakah makanya Adam- Kopik orgo. Apakah Adam pernah salah menamai di Taman Eden Madu? True or false? Waduh. Real Kopik orgo. 50-50. Oh, request pilgan kok. Jadi aku tinggal pakai kemeja kok. Tap cip cop. Ya kok true or false kan enak, tinggal ini. Apa namanya? Ngira-ngira ya 50% kan? Waduh. Gak usah pakai kancing. Iya sih. Berapa sih? Asik kelihatannya. Tak jawab true kabel langsung. Terus berapanya tahu semua. Data flexa deh.
Idenya Chestnut. Aku di PCI kemarin ya. Idenya Chestnut. Ngawur. Soalnya gue udah Chestnut, ngawur udah kejadian. Fitnah, parah. Awas remet kan. Kok tolong kok. Kayak Erik lulus. Tolong kok. Tolong saya kok. Bocoran. Nanti Awas bocoran. remet kan. Remet Apa? awas kan. Remet awas kan gue. Tolong saya. Tolong saya. Gue kok Tolong. kalau remet tak suruh beli no Sahival Actio. Tuhan ini seluruh hidupku. Oh iya guys, saya mau tambah tanya enggak, Bet? Mungkin karena properti kenal apa kali. Tadi ada di Roma 9 ayat 9 sampai 10. Roma 10. Tadi. Ya, itu juga boleh. Jangan 60/100, awas kok. Oke, so kita jam berapa sekarang? Tolong dong, info dong jam berapa? 9.28. Apa? 8 berapa? 9.28. Ah. Ngelek. Jam 9:28 kok. Oke, jadi kita kembalikan. KKM-nya berapa ya? 60 ya tadi. Aku tadi diancam sampai 60 loh, berarti lebih dari 60. Harus meneladani Yesus, berarti kamu nggak boleh bercacat lari. Kamu harus lari. Jafar, nanti kita kerja sama ya, Jafar. Kamu mau cosplay jadi Yudas. Malang. Kerjasama itu apa? Apa kerjasama? Ampun kok. KKM-nya berapa kok? Jadi sedikit nanti kita break lagi 5 menit ya untuk keselamatan ya. Kita selesaikan keselamatan ini ya, karena ada beberapa yang perlu jelaskan lagi. Ya, belum mau closing tadi. Oke, habis itu kita ngobrol lagi. So, jadi kalau kita jadi keselamatan itu kan kalau kita maksudnya bahwa kenapa itu Orang lain kan keselamatan ini kan tinggal apa
Barai kecil. Lu kok suaranya kecil? Terus pakai mikro. Udah nyantol kok. Halo? Halo? Kecil. Belum ya? Halo? Sudah. Nah ya. Jadi kalau kita ngomong tentang keselamatan, gitu ya. Nah, menaik mic sebentar. Sorry. Kalau kita ngomong tentang keselamatan, kita kan ngomong tentang bagaimana, kan kembali ke kata ini, kan konklusinya adalah kenapa Yesus harus mati, kan gitu. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Jawabannya simpel. Kalau kita ditanya seperti itu, penjabarannya yang tadi. Tapi kenapa harus pakai cara mati? Nah, sekarang kenapa harus pakai cara mati? Nah, yang pertama karena itu sudah tradisi. Bagaimana cara pengampunan dosa? Karena upah dosa dalam maut adalah kematian. Gitu. Dengan darah itu tadi dapat ke kematian. Itu pertama. Yang kedua adalah karena itu adalah cara bentuk Tuhan itu adil dengan sistem Tuhan. Karena Yesus sudah mempunyai seperti itu, Yesus harus genapi. Yesus nggak pakai kuasanya. Yesus kalau kamu sadar, dia itu mengikuti semuanya. Dia nggak melawan. Karena apa? Dia pengen menjadi 100% manusia. Dan saya juga sebagai 100% Tuhan. Dan dia nggak menggunakan kekuasaannya semena-mena. Gitu. Jadi bukan sekedar dia tiba-tiba mati. Bukan. Memang itu tugasnya. Kayak gitu ya. Jadi tugasnya itu memang mati. Titik gitu loh. Kayak gitu. Harus lewat cara mati. Karena yang pertama harus mati. Karena itu pengorbanan. Jadi kalau dulu, ketika dulu kok ada pengorbanan, itu kambing itu disembelih. Sorry, sebelum disembelih, yang mau diampuni dosanya, tumpang tangan atas kambing itu, dia cerita dosanya. Oh misalnya Erik habis mendem. Nah setelah itu dipotong, transfer ke kambing itu. Makanya sekarang sebetulnya kambing hitam. Nah ya mungkin dari situ ya. Salah satunya itulah. Ya gitu ya. Aku mana ya? Oke. Nah itulah. Jadi kenapa membicarakan mati? Bahwa ya karena pada saat itu Tuhan cuma obat dosa adalah maut lewat ke kematian. Yesus sambil jalan itu untuk menebus selama-lamanya. Gitu. Makanya Tuhan juga menggunakan anak domba Allah. Gitu. Jadi fokusnya itu bukan menunjukkan sebagai Tuhan, tapi fokusnya adalah aku mati buat sahabat-sahabatku Yohanes 15. Nah, tapi Bapak kalian sadar bahwa ini semua adalah inisiatif Allah. Oke, ini adalah inisiatif Allah. Jadi jangan pernah berpikir, oh ini karena Tuhan begini, karena manusia gini-gini. Enggak. Ini inisiatif Allah. Makanya kita menggunakan kata karis. Di keset dan ken. Gitu kan? Yang artinya Allah membungkuk. Kayak gitu loh. Karena Tuhan itu tahu. Nggak bisa. Gitu. Sekarang mau tanya deh, Erik, bisa nggak kamu syuting 30 deh tanpa miss, bisa nggak? Syuting basket, syuting ball, ring, nggak Enggak, bisa. enggak bisa. Nah, standar hukum Taurat itu kayak gitu. Nggak boleh ada sedikit pun miss, sekecil apapun. Makanya Yesus turun untuk itu, genapin. Karena itulah standarnya dari masuk surga pada saat itu. Yesus genapi, jadi kita nggak perlu ikuti itu lagi. Itu cuma jadi referensi buat hidup kita. Kayak gitu. Kenang-kenangan, oh susah ya dulu gitu. Ya nggak kenang-kenangan juga, ini kan cuma biar DSS lah, biar kalian paham ya.
oh dulu itu seperti ini ya. Jadi ini purely inisiatif Allah. Manusia pun nggak kepikiran kok sebenarnya. Percaya nggak kenapa hukum Taurat itu ada? Karena manusia itu sombong, ngerasa nggak berdosa. Dan dia nggak kenal dosa. Hukum Taurat itu yang memperkenalkan dosa. Ya, hukum Taurat itu memperkenalkan dosa. Oh, seks itu dosa. Makanya dulu tuh kawin itu belum ditentukan. Boleh boleh kawin banyak kayak Daud. Itu boleh. Karena nggak didetailkan sama Tuhan. Kayak gitu. Kok, kok, iya, sepertinya Koko terkentang. Mohon ditunggu ya, guys. Mohon bersabar. Mohon bersabar. Ini ya ujian sih. Segalanya terjangkau pikiranku akan kuasamu. Kemana ku sanggup pergi dari Ada yang ketinggalan? selalu setia bersamaku. Ada yang ketinggalan catatan? Kalau ketinggalan tinggal tetap cicipkan. Mana bisa? Nggak bisa dong. Tolong. Kali cap itu. Dulu, kok mau rojok mantar? Lagu, tolong. Halo, kamu suka gue. Aku yang mau rojok mantar. Oh iya, sorry. Saya Gedein lagi, kenapa? gedein lagi, dikit. Kekecilan. Oh, kecilan dah. Tadi kegedean, sekarang kekecilan. 14. Belum tak. Dikit, tambah dikit. Sorry tadi nih. Tuh, gini, Kecilan dikit. 12. gini. Dikit lagi. Gini, Hilang. gini. Ya, wes coba. Tuh, kecil, kecil. Kenapa? Tuh, kecil apa lu kecil? Cukupan. Maaf, telinga kalian. Apa? Maaf, telinga mini kalian. Oh, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kalau telingamu kan emang built-innya. Mana? Telingaku itu tajam. Apa? Telingaku ini tajam. Loh, gak percaya. Mau itu.
Sabar ya guys. Habis ini Koko bakal join. Kau yang ku percaya senantiasa, janjimu sempurna, nyata kau beserta, hanya bersamamu, indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata kau beserta, hanya bersamamu, indah. Level lagu dikecil dikit bisa. Dikit. Dikit. Saya tidak sih, bawaan ini sih. Ya hilang. Ya sudah. Pada tidak tahu model Pak. Tidak mulai. Saya Mana lagunya mana? 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 Oh enggak ya, sabar. Kenapa? Gak dengar. Itu lagi ngecos itu. Mungkin start awal. Gini, Oh, cukup. segini. Terima kasih. Kamsahami. Di dalammu, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Bentar ya guys, break 2 menit. Oke. Break 2 menit dulu. Kalian mau ke toilet dulu enggak apa-apa. Ini sambil Koko benerin zoom-nya lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mau ngerapi-rapiin catatannya boleh, monggo enggak apa-apa. Hikmatmu lebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus. Nah, sudah Dan- boleh. Oke. Halo. Suaraku udah aman? Aman. Bentar, chargingku tak. Nah, sip. Aman? Sorry guys. Sorry. Halo, dengar suaraku aman? Aman? Aman. Oke, musiknya bisa dikecilin dikit biar suaraku nggak ketumpuk. Oke. So,
Itu ya. So itu ya. Jadi maksud sorry tadi diberi baterai itu habis. Aku nggak sadar. Soalnya sambil tak charge di wireless charging. Maksudnya coba tak taruh gitu loh supaya nggak baterai nggak habis gitu. Ternyata habis juga, masih nggak kuat. Wow, kayak gitu. Tadi 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 itu aku ngecharge dari 50 drop, terus tak coba lagi 30 drop lagi. Sambil tak jalan sambil charging juga kan. 20 berapa gitu tak sambil tak charging. Gak bisa ternyata wireless charging. Jadi nggak kuat kan sudah super charging gitu tulisannya. Kayak gitu. Ya, sih nggak kuat. Memang Zoom ini boros. Ya, I'm so sorry juga hari ini banyak kendala karena ini first time aku juga sharing di luar dari rumah ya. Mungkin nextnya aku lebih prepare, tapi eh, ya kita kurang sedikit kok, gitu ya. Emang sengaja aku materi pertama ini nggak terlalu ribet, kayak gitu. Memang tak taruh di kedua ini minggu depan ini padat. Sisa dari keselamatan plus lapisan air gitu. Nah, baru nanti bab tiganya. Jadi biar keselamatan ini benar-benar aku pingin kalian paham sejarah gitu loh. Sejarah. Minggu depan kita belajar tentang eh, culture-nya. Misalnya ada alirannya, Calvinisme atau yang lain-lain. Nah, sekarang aku lanjutin sedikit ya. Jadi sampai mana tadi aku lupa. Oh, syuting ya. Jadi kalau syuting itu nggak bisa. Kayak, wah 10. Misalnya 10 bisa ya. Apa? 100 deh. Ya kalau kayak gitu bisa semua ya pasti menang ya kalau di pertandingan ya kan. Nah ternyata nggak bisa bahwa jadi kita ngerti bahwa kasih karunia itu juga hukum Taurat itu sesusah itu. Nah makanya Yesus mati buat kita dengan cara salah satunya menggenapi. Kenapa Yesus harus turun ke dunia dan harus mati? Itu bukan cuma soal matinya doang. Tapi sebenarnya kalau kalian sadar itulah saat kematian Yesus itu adalah perbaikan hubungan yang paling terakhir. Tapi kalau kalian sadar bahwa Yesus di dunia itu untuk perbaikan hubungan kita dengan manusia tuh. Kita dengan Tuhan. Itu yang pertama, perbaikan kita dengan Tuhan dulu. Lewat love-nya Yesus, lewat bagaimana pembenaran. Karena juga banyak pengajaran simpang siur kan. Yesus turun juga sebagai manusia. Itu sebagai perbaikan hubungan inisiasi. Itu sebenarnya kematian Yesus itu kayak inisiasi gitu loh. Wah aku tak turun naik gitu loh. Kayak gitu anggapannya. Yohanes 3:16 kan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bukan cuma karena Yesus terpaksa, no. Yesus juga. Mereka adalah satu. Membuat manusia aja harus ngomong bareng-bareng, apalagi cuma untuk Yesus turun. Pasti mereka udah discuss gitu loh. Dan Yesus rela turun karena dia juga kasihan ngelihat kita, sayang sama kita. Makanya Yesus itu turun dunia. Bukan cuma untuk nebus, tapi hari ini mau perbaiki hubungan. Jadi goalsnya kalau hari ini nanya, oh aku udah terima keselamatan, maka aku tak mati senang-senang aja. Maka keselamatan itu seperti kurang separuh, iya kan? Cuman masuk surga toh, percuma kali masuk surga toh, tapi Yesus saya tinggalin surga demi kita kok, iya kan? Jadi kembali lagi bahwa ketika kita kembali, terus siapa cara dapatnya gitu. Kita kembali ke sini tadi ya. Siapa cara dapatnya? Kita mulai ngaku, oh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di hati kita, bangkit dan mati buat kita, gitu. Tuhan Raja dalam hidup kita. Maka itu pertama kali kita akan terima Tuhan. Ya, kita menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau kita ngerti bahwa semuanya adalah inisialisasi Allah, oke? Apa buktinya? Nah, kalian tahu perumpamaan dirham? Tahu ya? Perumpamaan dirham. Terus ada lagi namanya domba. Tahu ya? 99 ditaruh di padang rumput yang oke, satunya dicari. Terus banyak yang lain-lain. Itu satu tanda. Sampai satu lagi Tuhan ngomong kayak gini, aku mencari orang berdosa, bukan yang sehat. Ingat ya, tahu ya kata itu ya. Itu ngomong tentang bagaimana I know, kayak gitu. Kamu berdosa, bukan berarti Tuhan Tuhan membiarkan orang yang berdosa, bukan. Kita semua ini berdosa. Tuhan cari orang-orang yang bobrok. Tujuannya Tuhan mencari orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang belum terima keselamatan. Jadi kalau hari ini kita kembali ke yang pertanyaan pertama, kalau misalnya aku hari ini, apakah keselamatanku bisa hilang?
Seperti asuransi ini. Kalau aku nggak bayar, hilang. Dibayar pakai apa? Persembahan, pekerjaan, apalagi pelayanan. Oh, jawabannya adalah dari sisi Allah itu nggak bisa. Karena yang membuat keselamatan itu, karena keselamatan itu Allah sendiri. Nggak mungkin aku ngasih iPhone ke Erik ketika buat sembarangan tak ambil lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini konteksnya yang memang hal yang ini ya sakral ya. Tapi maksudnya kalau beberapa berkat-berkat biasa ya bisa. Cuman kalau kita ngomong karya keselamatan terbesar yang diberikan cuma-cuma, anugerah dari Tuhan, gratis lagi ya kan dari Tuhan, nggak bisa. Maka pengorbanan Yesus mati konyol. Itu orang pendeta atau orang yang sharing bilang, oh kematian Yesus harus ditambah dengan perbuatan baik, baru kamu masuk surga. Sesat. Kalau hari ini harus gini-gini, sesat. Apapun kalau ada Yesus plus artinya Yesus mati konyol. Kalau ada dosa yang nggak bisa diampuni, selain menghujat Roh Kudus, misalnya dosa ini kamu nggak bisa masuk surga, dosa ini sesat, Yesus ngampuni separuh, sesat. Karena jelas-jelas Yesus berkata it is finished, artinya semuanya selesai kayak gitu. Jadi keselamatan itu cuma-cuma gitu. Dan itu pemberian dari Allah, pure dari Allah kayak gitu. Jadi kalau ya tapi bisa ndak hilang kok? Bisa, tetap bisa. Dari sisi kita, apa sih sisi kita itu? Minggu depan tak bahas lebih lanjut lagi. Karena aku pengen cuman aku mau trial dengan materi yang segini cukup gak? Kayak gitu. Bahwa yang pertama tuh ketika kita menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, itu menghujat Roh Kudus salah satunya. Kayak gitu. Karena nggak ada yang bisa berkata-kata aku percaya Tuhan tanpa Roh Kudus. Dan ketika kita memilih nggak mau ikuti kata Roh Kudus ya, dan kita memilih nggak mau percaya Yesus, kita sedang menghujat mereka, ya kan? Kayak gitu. Jadi ketika kamu nggak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, artinya selamat kamu nggak akan, keselamatan kamu akan hilang, atau kamu nggak akan pernah dapat keselamatan. Karena keselamatan itu mati untuk semua orang, tapi nggak semua orang mau nerima. Nah, bedakan ya. Yesus mati untuk semua orang, tapi nggak semua orang itu mau nerima. Karena keselamatan itu bukan ya gampang, tapi nggak seenaknya. Oh, yaudah Yesus mati, yaudah buat aku aja ya. Gak usah ngapa-ngapain. Tidak. Kalian harus ambil keselamatan itu karena itu seperti form. Kamu mau nggak masuk di dalamnya? Jadi ketika kamu mulai ngomong, aduh, gak usah percaya Yesus, udah di detik itu keselamatan kita. Yang itu adalah suam-suam kuku. Oh, gak apa-apa lah. Ini bilang, yes, apa namanya, impersonate lah, kayak gitu anggapannya. Nggak, apa ya, kayak anggapannya kayak, sorry. Oh, wait, sabar ya guys. Kelihatannya HP-nya Koko mati lagi. Sabar ya guys. Lalu boros memang langsung. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Waduh, makan di malam hari. Yesus hanya Kau yang ku Jam berapa? Jam berapa? Makan. Nah. Oh. Tonton aja.
paling yo gak paham. Oke ya, canda Jess. Canda Jess, nama Jess. Monggo bisa dikirim lagi catatannya. Ini. Oke. Pak, sorry. Nah, kita lanjut sedikit ya. Langsung lanjut ya. Kita langsung lanjut ya. Jadi suam-suam kuku itu impersonate. Contoh Yudas itu impersonate. Maka sebenarnya kamu sadar Pak Yudas tak pernah manggil itu sebagai Tuhan, tapi cuma tuan atau cuma rabi gitu. Jadi dia cuma ngomong tentang dia cuma sebagai tuan atau rabi, cuma sebagai murid aja, murid APK yang mungkin kayak ya semua ada maunya lah, cuma pura-pura impersonate. Nah ini maksudnya relevan dengan kita, orang ngomong haleluya lah, bisa sharing lah, bisa khotbah lah, tapi dia hidupnya cuma impersonate, tak benar-benar mengakui sebagai Tuhan Selamat. Ya sama aja, cuma mengagumi toh, nggak bisa cuma mengagumi pun sama, ngefans pun ya nggak sama. Itu juga termasuk suam-suam kuku ketika kita nggak mau jadi muridnya Yesus. Aku seneng dengan acaranya tapi nggak mau percaya, sama aja suam-suam kuku gitu ya. Nah, sama dengan misalnya kita hidup di dalam dosa, sama. Ketika kita milih hidup di dalam dosa, ya sama, kita juga akan karena menyembah berhala yang lain, enggak panik. Karena pilihan ini cuma hidup dalam Tuhan atau tidak, itu doang, nggak ada tengah-tengah. Jadi kalau kita memilih untuk aku tak hidup dalam dosa, tak dalam pornografi terus saya, tanpa mau bertobat, udah susah bisa, nggak usah lah. Itu pengen gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Itu cuma iseng ngomong haleluya doang, cuma ke gereja doang, ya itu nggak akan terima keselamatan itu. Keselamatan bisa hilang. Lah terus ya apa kok? Ini terakhir sudah guys. Lah terus gimana misalnya aku masih berdosa kok? Tuhan itu ngerti. Roma 5:8 aku tutup dengan ini ya. Tuhan salah satu bukti Yesus mati di salib gitu kan. Salah satu bukti cintanya adalah dia mati di salib untuk kita yang masih menjadi still sinners, atau maksudnya masih aktif dalam berdosa. Yang Tuhan mau saya, tapi hari ini ketika kita dosa, kita minta maaf sama Tuhan, kita bertobat. Jadi selamat itu setiap hari. Kok nge-lag kok? Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Udah guys, habis ini bakal join lagi ya untuk sebentar lagi. HP-nya mati lagi. Apa yes? Tak selalu pahami apa yang akan terjadi di hati sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena
ku cinta kau selamanya. Boleh ya guys, sebentar ya guys. Sebentar. Hatiku siang membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siang bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku. Oke guys. So karena Koko benar-benar berhalangan buat rejoin lagi, soalnya baterai HP-nya jujur aja nggak kuat guys. Tuh, nah jadi aku lanjutin sedikit ya. Lanjutin sedikit dari yang Koko mau sampaikan tadi. Jadi lagunya agak kecil gitu sih. Thank you. Oke. Nah, kembali lagi yang udah disampaikan sama Koko tadi, intinya adalah sebejat apapun dosanya, Tuhan tidak lihat itu lagi, gitu. Yang Tuhan mau adalah kita dipelukannya. Jadi apapun dosa kita, ketika kita ngerasa dosa kita itu besar banget gitu, percayalah itu tipuan iblis, gitu. Karena nggak ada yang namanya dosa besar dan dosa kecil. Adanya dosa titik. Jadi Tuhan bukan mau sempurna, tapi mau kita bertobat setiap hari. So, ketika kita merasa fine dan merasa berdosa, jangan takut masuk neraka. Takutnya adalah nyakiti hati Tuhan dan bertobat. Gitu. Jadi, keselamatan nggak akan hilang karena hanya sekali. Tapi pertobatan itu setiap hari, asal kita mau kembali ke pelukannya, bukan hanya surganya. Dan tidak memundurkan diri dari kasih karunia yang tadi Koko sudah sampaikan 3 poin tadi. Nah, jadi kita itu selalu berdosa, tapi kita selalu dilayakan dan disucikan. Jadi kalau kita ngerasa diri kita nggak berdosa, ya berarti kita udah berdosa. Dan Yesus pun mati konyol. Gitu. Oke, so itu aja closingan dari Koko. Dan sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa ya. Kita satu dalam doa. Thank you Tuhan atas Foundation of Faith, Tuhan, di series yang pertama ini Tuhan, biarlah apa yang sudah kita dengarkan melalui kode ini benar-benar tertanam dalam setiap hati kami Tuhan, dan biarlah ini menjadi fondasi dasar dari iman yang kita pegang ini Tuhan. Thank you Tuhan, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Thank you Tuhan atas malam hari ini, hanya di dalam namamu kami berdoa, haleluya. Oke, so